Bapak dan Ibu guru serta suster yang saya kasihi dan teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Berlian Samsudin. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan membawakan sebuah ibadat yang bertemakan mengembangkan keadilan dan kejujuran. Marilah kita awali ibadat pada pagi hari ini dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Ya Allah, sekarang kami akan melakukan ibadat. Berkatilah ibadat pada pagi hari ini agar dapat berjalan dengan lancar dan dapat menyenangi hati Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucap syukur dalam haleluya, amin. Nama Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Setelah kita melakukan doa pembuka, marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan tanpa kekurangan, sebab segala kepunyaannya yang ada pada mereka menjadi milik bersama. Mereka menjual segala kepunyaannya untuk dibawa dan meletakkannya di depan kaki para rasul-rasul. Di antara jemaat mula-mula itu adalah Ananias dan Safira, pasangan suami istri yang juga menjual sebidang tanah untuk dibawa ke hadapan rasul-rasul. Namun ternyata hasil penjualan tanah itu tidak diberikan semua ke hadapan rasul-rasul, namun menahannya sebagian. Rasul Petrus mengetahui kejahatan hati Ananias dan juga Safira, bahwa mereka tidak jujur. Apa yang mereka lakukan itu adalah mendustai Roh Kudus. Bukan manusia yang mereka dustai, tetapi Allah mendustai Allah. Mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ayat 5. Ketika mendengarkan perkataan itu, rebahanlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita dapat pelajari bagaimana kehidupan jemaat mula-mula, sebagaimana kesaksian yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul, bahwa jemaat hidup dengan penuh kasih, saling membangun sebagai tubuh Kristus.
mereka hidup tanpa kekurangan, sebab segala kepunyaannya yang ada pada mereka menjadi milik bersama. Mereka menjual segala kepunyaannya untuk dibawa dan meletakkannya di depan kaki para rasul-rasul. Di antara jemaat mula-mula itu adalah Ananias dan Safira, pasangan suami istri yang juga menjual sebidang tanah untuk dibawa ke hadapan rasul-rasul. Namun ternyata hasil penjualan tanah itu tidak diberikan semua ke hadapan rasul-rasul, namun menahannya sebagian. Rasul Petrus mengetahui kejahatan hati Ananias dan juga Safira, bahwa mereka tidak jujur. Apa yang mereka lakukan itu adalah mendustai Roh Kudus. Bukan manusia yang mereka dustai, tetapi Allah mendustai Allah. Kita akhiri khotbah pada pagi hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Terima kasih Tuhan Bapa atas tuntunan dan penyertaan Engkau sehingga ibadah kami pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Sebentar lagi setelah ibadah ini selesai, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, dan kiranya Engkau mau menuntun kami supaya boleh sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat dan semakin bertambahlah takwa kami. Semoga setelah pulang nanti kami dengan keadaan baik dan membawa damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dari semua sampai selama-lamanya. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin.